가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Halo, perkenalkan nama saya Nilai Fuska Devi dengan NIM 224611025. Di sini saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Mengenal Kecerdasan Buatan. Yang pertama, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang membuat mesin mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali pola, atau memecahkan masalah tanpa memiliki kesadaran seperti manusia. Contohnya, asisten suara, rekomendasi konten, dan pengenalan wajah. Selanjutnya, cara kerja kecerdasan buatan. Yang pertama ada supervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan data berlabel, yaitu data yang sudah memiliki jawaban atau target yang benar. Model belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label yang sudah diketahui. Cara kerja supervised learning, yang pertama, data di-input dan label atau output dikumpulkan. Yang kedua, model dilatih menggunakan data tersebut. Yang ketiga, hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya. Dan yang terakhir, kesalahan digunakan untuk memperbaiki model. Berikut adalah ilustrasi gambar cara kerja supervised learning. Cara kerja supervised learning jika diimplementasikan di dunia nyata yakni seperti deteksi email spam, pengenalan wajah dan sidik jari, prediksi harga rumah, dan diagnosis penyakit. Selanjutnya kita masuk ke unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran AI yang tidak menggunakan data berlabel. Model secara otomatis mencari pola, struktur, atau pengelompokan dalam data. Cara kerja unsupervised learning yakni data tanpa label dimasukkan ke model, lalu model mencari keamanan atau pola data, dan data dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Berikut adalah ilustrasi gambar cara kerja unsupervised learning. Jika cara kerja unsupervised learning diimplementasikan di dunia nyata, maka sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pelanggan, pengelompokan produk, deteksi penipuan atau fraud detection, analisis data besar atau big data. Kita masuk ke reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran AI yang menggunakan interaksi langsung dengan lingkungan, di mana agen belajar melalui sistem reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Cara kerja reinforcement learning yakni agen mengambil suatu aksi, lingkungan memberikan reward atau punishment, agen memperbaiki strategi berdasarkan reward, proses diulang hingga mendapatkan hasil optimal. Berikut ilustrasi gambar cara kerja reinforcement learning. Implementasi di dunia nyatanya seperti game AI, misalnya AlphaGo, robotika, mobil otonomi, dan sistem rekomendasi adaptif. Kita masuk ke Matrix Performa Map, metode pembelajaran AI. Supervised learning ada accuracy. Accuracy adalah persentase prediksi yang benar dari keseluruhan data. Cocok digunakan jika data seimbang. Yang kedua, precision. Precision adalah ketepatan prediksi positif, yaitu seberapa banyak prediksi positif yang benar, penting untuk kasus seperti deteksi spam. Lalu ada recall. Recall adalah kemampuan model menemukan seluruh data positif, penting pada diagnosis penyakit. Kita masuk ke unsupervised learning. Di sini ada Shellhouse Score. Shellhouse Score mengukur seberapa baik suatu data berada di dalam clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lain, seperti nilai mendekati 1, clustering sangat baik, nilai mendekati -1, clustering buruk. Yang kedua ada Device Building Index.
Device Building Index mengukur rata-rata kemiripan antar cluster. Semakin kecil nilai, semakin baik hasil clustering. Kita masuk ke Cumulative Reward. Cumulative Reward adalah total reward yang dikumpulkan agen selama satu episode pembelajaran. Digunakan untuk menilai keberhasilan jangka panjang. Average reward adalah rata-rata reward per langkah, digunakan untuk melihat kestabilan performa agen. Kita masuk ke kesimpulan. Kecerdasan buatan memiliki 3 metode pembelajaran utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning, dengan cara kerja dan tujuan yang berbeda. Supervised learning menggunakan data berlabel, unsupervised learning mencari pola tanpa label, dan reinforcement learning belajar melalui sistem reward. Kinerja masing-masing metode dinilai menggunakan metrik yang berbeda seperti accuracy, precision, dan recall, Silhouette score, device building index, serta cumulative rewards dan average rewards. Pemahaman terhadap metode dan metrik ini penting agar penerapan AI dapat berjalan efektif sesuai kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.